Oleh karena itu, pisau ini cukup untuk merobek jubah abu-abunya berkeping-keping, meninggalkan bekas pisau yang menyilaukan di tubuh kaisar. Tanda pisau meninggalkan luka yang dalam seperti seluruh dunia, menyebabkan semua darah hitam yang menetes tertelan. Tentu saja, Kaisar Pedang Yanyu jubah abu-abu adalah pembangkit tenaga listrik alam kaisar. Ketika pedang ini menebas dengan marah, itu akan melukai Qin Yichen. Tapi ini juga alasan mengapa Kaisar jubah abu-abu Kaisar Yanyu Sabre bahkan lebih malu. Kontrak surgawi. Ada kontrak antara dia dan Yuan Tiandi. Pada masa itu, Permaisuri Huaxu melihat langit lagi, memaksa Kaisar Yuan Tian untuk menandatangani kontrak surga, berani menyakitinya, dan menghancurkan surga. Meskipun, orang yang menembak adalah Kaisar Pedang Yanyu jubah abu-abu. Namun, mengapa jubah abu-abu Kaisar Yanyu Sabre mengambil tindakan terhadapnya? Karena dia membantu juniornya, bantuan Yuan Tiandi. Surga berasal dari hati. Untuk menipu para dewa dan iblis, tetapi tidak bisa menipu dunia. Qin Yichen selalu tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapi musuh adalah menariknya untuk digunakan sendiri, lalu melenyapkannya, dan kemudian menekan dan mempermalukan. Tetapi mengapa ras lain tidak punah? Dia tahu yang sebenarnya, bukankah Heiju memahaminya? Itu karena kontrak surga. Heiju tidak berani melakukan ini. Ada terlalu banyak ras manusia yang mendiami 3000 alam di dunia. Bahkan jika Anda hanya memusnahkan semua ras manusia dan 10 pembangkit tenaga listrik protos teratas, itu akan cukup bagi leluhur hitam untuk dibunuh oleh langit dan jatuh sepenuhnya. Tentu saja Heiju mengetahui hal ini, jadi dia memilih mundur ke posisi kedua, menyegel darah umat manusia. Dan ras manusia tanpa darah, kekuatan tempur, kecerdasan, telah menjadi sangat tak tertahankan. Setelah 10 dewa besar sebelumnya menjadi begitu tak tertahankan, apa yang akan dipikirkan oleh 10.000 orang di bawah 10 dewa besar? Akan memperlakukan mereka sebagai hewan murahan. Akan mencegah mereka mengangkat kepala. Hei Ancestor sangat pintar. Dia tidak perlu mengatur atau menghasut, karena di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada kekurangan makhluk yang senang menindas yang lemah. Secara khusus, 10 dewa besar masih memiliki begitu banyak harta karun latihan, yang membuat 10.000 dewa secara bertahap kehilangan kekaguman dan penghinaan terhadap apa yang disebut dewa yang telah kehilangan kekuatan 10 dewa besar. Justru karena inilah Hei Ancestor tidak akan dihukum oleh kontrak jalan surgawi. Tampaknya ini adalah cara terbaik untuk menekan 10 protos setelah bencana itu. Setelah membunuh naga sejati Nikou, ia dapat menukar timbangan terbalik naga sejati dan tingkat pertama dengan hadiah. Hadiah tidak diberikan olehnya, tetapi oleh puluhan ribu orang yang datang kepadanya atas inisiatif. Bahkan 10 foto agung sudah penuh dengan harta karun tanpa imbalan. Ini tidak dihasut oleh leluhur kulit hitam. Hei Ancestor sangat pintar. Meskipun menyegel garis keturunan manusia juga menghabiskan banyak uang. Bagi Hei Ancestor, ini sudah merupakan harga terkecil dengan imbalan keuntungan terbesar. Singkatnya, mereka yang menandatangani kontrak jalan surgawi tidak membunuh mereka yang diberkati oleh kontrak jalan surgawi dan berteriak kepada saya bahwa saya tidak melanggar kontrak. Saya hanya memotong beberapa tusukan sesuka hati, dan mereka bisa melanggarnya dengan berdiri sini. Bahkan jika Anda membiarkan bawahan, murid, dan sesama Taois menggantikan diri Anda sendiri untuk membunuh mereka yang diberkati oleh kontrak surgawi, Anda tidak dapat melanggarnya. Tuhan, jangan pernah menipu. Oleh karena itu, meskipun ras manusia adalah hewan yang murahan, ia tetap dapat hidup. Jadi Qin Yichen adalah keturunan naga sejati, tetapi ia masih dapat melompat hingga saat ini. Karena kontrak surga, keturunan naga sejati keluar dari benua 10.000 ras. Karena kontrak surgawi, Qin Yichen dapat menukar luka dengan luka dan nyawa dengan Kaisar Yuan Tian. Adapun ironi Hua Daoru barusan, Kaisar Pedang Yanyu berjubah abu-abu mengabaikannya, dan mengubahnya menjadi jawaban dengan Pedang Yanyu. Ini juga jawaban terbaik. Pada saat itu, pikiran terdalam di hatinya adalah bahwa dia membantu saudara muda Yuan Tian untuk terlibat dalam perjuangan Kaisar ini. Kontrak surga. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu menyeka darah hitam yang menetes dari sudut mulutnya. Dia melanggar kontrak surgawi dan melukai mereka yang dilindungi oleh kontrak surgawi. Pada saat itu, Qin Yichen benar-benar tidak bisa menghentikan kekuatan pedangnya, dan bahkan tidak ingin menghentikannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Kaisar Yuan Tian yang berada di Istana Surga Tinggi, yang menguasai seluruh situasi, gemetar di tenggorokannya, seolah-olah darah Kaisar melonjak. The Way of Heaven sangat digunakan oleh kalian para gangster. Itu ketidakadilan terbesar. Tanda seru. Tanda seru. Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu terangkat ke langit dan meraung. Dia tidak mau menambahkan kontrak surgawi. Apakah pisau pencuri ini benar-benar tak terkalahkan di dunia? Dia tidak puas. Naga yang sebenarnya hilang, meninggalkan kontrak dengan surga. Apakah Anda ingin keturunannya yang tak terhitung jumlahnya dikagumi oleh semua ras selamanya? Tanda seru. Raungan ini bergema sepanjang 9 hari, seolah hendak membicarakan ketinggian dan rendahnya langit. Gemuruh ini membuat Dewa Kaisar Gajah merasa ngeri.
Tapi yang paling menakutkan adalah Kaisar Pedang Yan Yu benar-benar terluka. Kakak yang mulia benar-benar terluka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertarung? Dia bahkan melawan Yao Yuekong, dan saudara laki-laki yang mulia sudah terluka. Cederanya pasti tidak kecil. Pisau pencuri itu seperti pisau yang memotong dunia, dengan jarak yang begitu dekat dari pupil langit naga matahari yang menyala-nyala, dan hukuman dari surga. Cedera seperti itu sama sekali bukan luka ringan. Berapa lama mereka bertarung melawan pencuri? Selain itu, tidak hanya jubah abu-abu yang diejek Kaisar Yan Yu Sabre, tetapi bahkan Kaisar Sensiang merasa bahwa Qin Yichen dan Hua Daoru adalah musuh terlemah. Ini tidak perlu dia berpikir bahwa satu kaisar kurang dari satu kaisar, dan kekuatan gabungan tidak sebaik seorang kaisar. Inilah kekuatan yang sulit dilanggar. Dan jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Sabre memang yang terkuat di antara mereka. Namun, Kaisar Yan Yu Sabre berjubah abu-abu, yang terkuat di antara mereka, dilukai oleh dua yang terlemah dalam waktu singkat. Intinya adalah pisau pencuri ini dan gadis berambut kuning dari klan Huaxu sepertinya tidak berusaha keras. Tidak menanggung banyak harga. Bahkan ejekan Hua Daoru adalah alasan mengapa dia bisa menarik hukuman dari kontrak Tiadao. Dengan suara kemarahan di jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu, Dao Xin menjadi bahan ejekan yang tepat ketika dia marah. Qin Yichen tersenyum. Dia memiliki jintu di tangannya, pedang ilahi 3 kaki, dan dia berani melawan pedang ilahi 7 kaki. Limbah. Tukar posisi dengan Qin Yichen, dan berdiri di langit di kejauhan. Pada saat ini, Sof Arai Hua Dao diejek terus-menerus terbang dan menyesuaikan posisinya. Jalan surga tidak adil? Anda tidak lebih dari seorang kaisar. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang jalan surga? Tuan Bai mengajariku bahwa jika kamu ingin mengalahkan idiot, kamu harus menggunakan logika idiot. Anda baru saja mengatakan bahwa jalan surga tidak adil. Apakah Anda menipu tuannya dan menghancurkan leluhur? Hua Dao Rouyin dan Yang Weiqi mengetahui bahwa jalan surga tidak adil. Anda masih harus menandatangani kontrak perjalanan surga dengan Longzu. Apakah Anda mengutuk tuan Anda karena memiliki lubang di kepala Anda? Mengetahui bahwa jalan surga tidak adil, kamu masih harus menandatangani kontrak dengan Taisu Huaxu. Menurutmu apakah adikmu adalah seorang konselor? Apakah Tiadao adil atau tidak? Hua Daoru tidak berkomentar, dan Kaisar Jubah Abu-Abu Yan Yu tidak memenuhi syarat untuk berkomentar. Adil atau tidaknya kontrak Tiadao hanya dapat diukur oleh pihak-pihak yang menandatangani kontrak. Heiju merasa bahwa kontrak surga tidak adil, jadi dia tidak bisa menandatanganinya sama sekali. Dan jika dia tidak menandatangani, naga asli tidak akan pergi, dan tidak akan membuka dunia yang lebih maju. Kaisar Yuantian merasa bahwa Huasu menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti. Ia merasa setelah menandatangani kontrak, ia tidak dapat lagi memegang pisau pencuri, dan tidak dapat menandatanganinya sama sekali.